Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online anak-anak ibu yang hebat, kelas 8 SMP Negeri 21 Kota Tangerang. Walaupun kita belajar secara online, insya Allah tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, dan terus belajar. Pada pertemuan kali ini, ibu masih membahas tentang sistem gerak pada manusia. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran hari ini bersama Ibu Siti Masrurah, SPD. Anak-anakku yang hebat, sistem gerak pada manusia terbagi menjadi 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, rangka atau tulang. Yang kedua, persendian atau artikulasi. Yang ketiga, otot. Yang keempat, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Pada pertemuan yang pertama, Ibu telah membahas tentang rangka atau tulang. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang persendian atau artikulasi. Sebelum Ibu membahas tentang materi persendian atau artikulasi, perlu kalian ketahui ada tujuan pembelajaran yang harus tercapai oleh kalian. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan jenis-jenis sendi pada manusia dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi contoh dari macam-macam bentuk sendi pada manusia dengan benar. Baiklah anak-anakku yang hebat, kita masuk pada materi pembelajaran persendian atau artikulasi. Apa itu sendi? Sendi adalah hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya, atau bagian tubuh tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga berperan penting untuk tubuh. Pada rangka manusia, banyak sekali terdapat persendian, baik itu persendian yang tidak dapat bergerak atau yang dapat bergerak dengan leluasa. Perhatikan contoh gambar animasi di sampingnya. Ini ada animasi persendian lutut. Persendian lutut ini hubungan antara tulang paha dengan tulang betis atau tulang kering. Yang selanjutnya, fungsi persendian bagi tubuh manusia. Yang pertama, sendi sebagai penghubung antar tulang. Yang kedua, sendi memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya. Yang ketiga, sendi sebagai poros anggota gerak. Selanjutnya, sendi membantu otot untuk menggerakkan tulang. Selanjutnya, ini ada gambar persendian sinovial. Persendian sinovial ini salah satu persendian yang gerakannya agak leluasa atau dapat bergerak bebas. Dia terdapat paling banyak pada persendian orang dewasa. Di sini ada bagian-bagian pada persendian sinovial, yaitu yang pertama ada tulang keras, tulang bongkol sendi, ada ikat ligamen atau ikat sendi, kemudian minyak sinovial sebagai pelumas, tulang rawan atau tulang lunak, dan mangkok sendi. Selanjutnya ada jenis sendi berdasarkan sifat geraknya. Sendi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua sendi gerak atau diartrosis. Yang ketiga sendi kaku atau ampiartrosis. Baiklah, kita akan membahas jenis sendi satu persatu. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Ini contohnya terdapat pada sambungan antar tulang
Yang berikutnya sendi kaku atau ampiatrosis, yaitu persendian yang dihubungkan tulang rawan atau kartilago, jaringan serabut, dan ligamen sehingga hanya memungkinkan terjadi sedikit gerakan. Ini terdapat pada persendian tulang belakang dan tulang rusuk serta tulang dada. Yang ketiga ada sendi gerak atau diatrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan bebas atau lebih leluasa. Pada sendi gerak terdapat 5 jenis sendi. Yang pertama, sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Berikutnya ada nama-nama sendi gerak serta arti atau pengertian dan contoh-contohnya. Yang pertama ada sendi engsel, yaitu gerakan satu arah seperti pintu. Ini terdapat pada sendi pada siku dan lutut. Kemudian ada sendi peluru, yaitu sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Ini terdapat pada sendi lengan atas dan gelang bahu, kemudian tulang paha dan tulang panggul. Yang ketiga sendi putar, yang mengakibatkan salah satu tulang dapat berputar atau berotasi. Ini contohnya pada tulang atlas dan tengkorak, kemudian tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang keempat sendi pelana, yaitu yang memungkinkan gerakan kedua arah. Ini contohnya terdapat pada sendi ibu jari dan jari-jari lain pada telapak tangan. Yang kelima sendi geser, yaitu sendi yang gerakannya hanya menggeser. Ini terdapat pada tulang pergelangan tangan antar tulang selangka. Biar lebih jelas lagi, ini ada gambar contoh sendi gerak. Yang pertama ada sendi putar, ini terdapat pada tulang atlas dan tengkorak. Kemudian sendi pelana terdapat pada telapak tangan dan ruas-ruas jari. Kemudian ada sendi engsel, ini terdapat pada tulang siku. Selanjutnya ada sendi geser, dia terdapat pada tulang belakang. Yang terakhir sendi peluru, ini terdapat pada tulang paha dan tulang panggul. Baiklah anak-anakku, Ibu cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita yang kedua. Semoga pembelajaran hari ini banyak memberikan manfaat untuk kalian, orang lain, serta Ibu sendiri. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.